Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Arbitres akan presentasi pada pagi hari ini. Kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Alvina Kristianingsih, kedua Abdullah Sajid, ketiga Fenty Widyarti. Kelompok kami akan membahas tentang arbitres internasional di Indonesia. Langsung saja masuk ke pembahasan aspek hukum arbitres internasional di Indonesia. Ketentuan dalam putusan-putusan arbitres ada 2 ketentuan, yaitu yang pertama 1. Keputusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan. Hal itu tertulis dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Arbitres nomor 30 tahun 1999 yang memberi kewenangan untuk memutuskan secara keadilan dan kepatutan. Yang kedua, dalam hal voting dalam pengambilan putusan jika tidak semua arbiter menyetujui isi putusan tersebut. Dalam hal voting, Undang-Undang Arbitres nomor 30 tahun 1999 memberikan persyaratan pasal 54 ayat 1 bahwa dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara arbiter tersebut, pendapat masing-masing arbiter tersebut harus disebutkan secara eksplisit di dalam putusan yang bersangkutan. Ya, selanjutnya lembaga arbitrase internasional. 1. Contoh lembaga arbitrase internasional antara lain A. Unilateral Arbitration Rules diumumkan oleh Komisi PBB untuk International Trade Law tanggal 28 April 1976 dan disetujui Majelis Umum PBB 15 Desember 1976. Di antara hal penting yang dimuat oleh Unilateral Arbitration Rules ialah tidak ada arbitrase yang akan gagal atas dasar pihak-pihak tidak menyetujui tentang arbiter atau alasan apapun seorang arbiter tidak dapat bekerja. Dalam hal pihak-pihak gagal menunjuk arbiter dalam 60 hari sejak diterimanya permintaan, masing-masing pihak dapat meminta Sekretaris Jenderal dari Permanent Court of Arbitration di Den Haag untuk menunjuk sebagai otoritas. Wewenang dari badan arbitrasi ini meliputi perselisihan, kontroversi, dan klaim lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak, pembatalan, dan pengakhiran atau tidak berlakunya kontrak. Kemudian B. The London Court of Arbitration. Badan ini disponsori oleh London Chamber of Commerce, the City of London Corporation, dan Carteret Institute of Arbitration. Badan ini terbuka bagi anggota dan bukan anggota London Chamber of Commerce. Wewenangnya meliputi berlakunya pembuatan dan melaksanakan kontrak yang akan dikuasai hukum Inggris, dan setiap sengketa dari kontrak tersebut akan ditangani oleh arbitrase menurut aturan London Court of Arbitration yang dalam hal yang tidak diaturnya dengan memberlakukan aturan unilateral. Kemudian C. ICC Court of Arbitration. Badan arbitrase dari International Chamber of Commerce di Paris ini berlaku bagi anggota dan bukan anggota ICC. Tahun 1976, ICC membentuk International Center for Technical Expertise yang dimaksudkan untuk membantu dalam hal-hal teknis seperti kontrak, konstruksi, dan instalasi, yang dalam hal ini dapat menunjuk ahli secara netral. Jadi, wewenangnya dari badan arbitrasi ini meliputi semua sengketa yang timbul dari kontrak yang berlaku akan diselesaikan menurut aturan konsiliasi dan arbitrase dari International Chamber of Commerce oleh salah satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai aturan ICC. Kemudian D. Arbitrase model Jepang. Badan arbitrase ini dibentuk tahun 1979
Wewenangnya meliputi semua sengketa kontroversial, perbedaan yang mungkin timbul antara penjual dan pembeli, atau berkaitan dengan kontrak dan pelanggaran kontrak dapat diselesaikan oleh arbitrase di Osaka. Menurut aturan arbitrase komersial dari Japan Commercial Arbitration Association 17, dalam hal ini hukum yang berlaku adalah hukum Jepang. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Di Indonesia, badan yang berkiprah untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional adalah BANI. Sebenarnya, badan arbitrase ini sangatlah dibutuhkan karena seperti kita ketahui, penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan negeri memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, BANI diharapkan dapat menjadi alternatif dan dalam menyelesaikan sengketa, meskipun pada kenyataannya BANI kurang dikenal di Indonesia. Baik, selanjutnya tentang prosedur arbitrase internasional. Prosedur eksekusi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan penyerahan dan pendaftaran putusan. Yang kedua, tahap permohonan pelaksanaan putusan. Yang ketiga, tahap pemerintah pelaksanaan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau eksekutor. Yang keempat, tahap pelaksanaan putusan arbitrase. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.